hari ini Paulus menasehati anak rohaninya di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama mulai. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, penuhilah panggilan pelayananmu. Ini cara bacanya seperti seorang ayah ngobrol kepada anaknya. Seorang bapak, seorang papa ngobrol sama anaknya. Jadi cara bacanya gini, Timotius, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang nanti akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nih, papa berpesan kepadamu, aku berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi Paulus sebagai bapak rohani ngomong sama anaknya, nah, nanti Tuhan akan mengadili semua orang yang hidup dan yang mati. Nak. Jadi semua tidak ada yang terlepas dari pengadilan Tuhan. Anaknya bilang, terus gimana Pak? Satu pesan Papa, beritakanlah firman. Paulus nggak ngomong, kamu tetap kuat dalam imanmu. Kamu tetap dalam pelayananmu. Jangan jual iman. Ya, tetap pegang juru selamat. Tapi Paulus ngomong, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya gini, dalam segala situasi kamu harus jadi berkat. Waduh, saya senang komunitas Betawi yang beberapa tahun lalu kami layani, sekarang antusias lagi. Orang-orang Betawi. Saya sadar saya tinggal di kampungnya Betawi, jadi saya harus pelayanan untuk mereka. Setiap hari Kamis ada ibadah, lagu-lagunya Betawi. Ya, kadang-kadang doanya juga, doa Bapak kami juga pakai bahasa Betawi. Babi gue di sorge, kayak gitu-gitu. Ya, lagu-lagunya, nyak babi bilang kita mesti ngedengerin. Baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Ada refnya. Kate orang kita mesti berusaha. Nah, itu dia betul. Itu saya suka banget itu. Ini kerjasama yang baik ini. Keren. Kate orang kita mesti berusaha. Yes. Hidup baik supaya masuk ke sorga. Iya. Kalau orang bilang harus hidup baik, berusaha masuk surga. Kata orang kita mesti berusaha, kata orang nih. Hidup baik supaya masuk ke sorga. Tapi ingat bukan karena usaha kita. Usaha siapa Pak? Darah Yesus. Usaha siapa Bang? Darah Yesus. Tuh. Darah Yesus jalan atu-atunya. Terus nyambung. Yuk kita nonton ondel-ondel. Baik atau tidak baik waktunya. Kapanpun dan dimanapun kau punya kesempatan, bagikan firman. Lewat apa? Lewat hidup kita. Tadi pagi saya belum sempat singgung tentang metode yang dikerjakan oleh Nuh dalam menyampaikan berita sukacita itu. Kita orang-orang Kristen, kalau bilang menginjil, wah saya nggak pintar ngomong Pastor. Saya nggak bisa ngomong nih, apalagi menjabarkan ayat, nggak ngerti. Saya lulus tahun 95. Malam-malam selesai doa malam di GBI Petamburan, saya pulang ke Depok. Waktu itu naik bus, jam 10 malam tuh masih banyak penumpang-penumpang yang nunggu kendaraan zaman itu. Saya suka lagu ini, na. Sambil nunggu mobil saya dari Grogol ke Depok, udahlah saya nyanyi aja bersenandung.
Na 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 na. Na 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 na. Di ujung sana ada yang nyambung. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Salaman. Ngobrol. Dari mana anak muda, saya bilang. Bapak juga masih muda. Bapak dari mana? Habis doa malam tadi. Udah saya kedipin matanya, saya kedipin. Ayo kita cerita tentang Yesus. Waktu saya kedipin untung nyambung loh Bapak Ibu. Kalau enggak, Bapak genit. Gitu. Masa cowok kedipin cowok. Gitu. Seneng gak punya Yesus? Seneng banget Pak. Kenapa seneng? Karena hanya Yesus yang bisa membawa kita sampai ke surga. Kita ngomong keras-keras. Kita lagi ngobrol. Dan orang-orang di sekitar itu dengar. Metode yang dikerjakan oleh Nuh kayak begitu. Dia nggak banyak ngomong tentang Tuhan. Tapi dia praktekkan Tuhan lewat kehidupannya. Tuhan perintahkan apa kepada Nuh dan keluarganya? Nuh, bangun bahtera Nuh. Nuh hanya jawab, siap Tuhan. Ini ukurannya ya. Kamu buat panjang, kamu buat lebarnya sekian, kamu buat tingkat ke atas, juga tingkat di bawah. Basement maksudnya. Buat apa tingkat di bawah Tuhan? Buat parkir. Parkir siapa? Binatang-binatang. Siap. Keesokan harinya, Nuh mulai khotbah. Lewat praktek firman. Platak, platok, platak, platok. Berapa tahun Nuh bangun bahtera? Ayo, berapa tahun? Kalau nggak ada yang jawab saya gini terus. Biar aja ya, biar ya oke. Berapa tahun? Kejadian pasal 5 ayat 32, Nuh berumur 500 tahun ketika memperanakan Ham, Sem dan Yafet. Dan ketika umur 500 tahun, Nuh dapat perintah untuk bangun bahtera. Kejadian 7 ayat 6. Ketika Nuh berumur 600 tahun, mereka masuk ke bahtera. Jadi selisihnya berapa tahun? 100 tahun. Selama 100 tahun Nuh khotbah praktek apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh. Platak, platok. Ada gangguan enggak? Ada masalah enggak? Banyak. Orang-orang lihat Nuh bangun bahtera dan bangun bahteranya di atas bukit. Bukan di dekat lautan. Komen pasti. Netizen kan lebih kejam ya. Yang komen ini kadang-kadang lebih kejam kan. Masa bangun bahtera di atas gunung? Siapa yang mau derek ke lautan? Orang-orang bilang ini keluarga gila. Harusnya ya. Ketika mereka mulai ngelihat Nuh yang rada aneh tanda kutip. Ini ada apa ini? Nuh kan hidup taat pada zaman itu. Hidup taat, sekarang dia buat bahtera. Ada tanda apa ini? Harusnya mereka ngeh. Mereka sadar. Tapi enggak. Aneh. Keluarga gila. Ada Tokopedia masuk. COD ya, COD ya. Oke. Sorry boleh disensor nanti ya itu ya kalimatnya. Nuh bangun bahtera 100 tahun. Harusnya kalau ada orang taat, hidup benar, terus tiba-tiba bikin persekutuan doa di rumahnya. Ada tanda-tanda apa ini? Tuhan pasti mau datang. Orang-orang di sekitar Nuh bilang, keluarga gila, keluarga gila. Ngomong sama anak-anaknya, nah ayo kita lihat nak, kita nyanyi bareng-bareng. Ayo paduan suara, suara 1, suara 2, suara rakyat, suara motor. Ayo semuanya, keluarga gila. Mungkin gak anak-anak Nuh gak tahan? Mungkin. Dia bisa ngomong sama papanya, papa. Orang-orang bilang, kita keluarga gila pak. Nuh tetap bilang, tenang nak. Papa hanya melakukan kehendak Tuhan. Ya papa enak kerja di dalam, gak dengar suara mereka. Saya kerja di luar pak, langsung dengar. Besok papa di luar, kamu di dalam. Santai kok. Orang hidup benar, cuek. Gak peduli dengan omongan orang. Tentang kita, dia melakukan perintah Tuhan. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya.
Akhirnya Bahtera selesai. 100 tahun. Orang yang taat dan mau memberitakan firman, dia ngomong, Tuhan, gak ada yang mau dengari 100 tahun. Tuhan bilang, gak apa-apa. Ayo undang sekali lagi, terakhir undang mereka. Siapa Tuhan yang diundang? Tunggu, binatang-binatang dulu masukin. Sebagai tanda buat mereka. Mereka sadar gak? Binatang yang mana Tuhan? Binatang yang haram dan yang halal. Alkitab menulis, yang haram dan yang halal. Iya Tuhan. Oke, masukkan dulu yang haram. Binatang-binatang yang haram. Berapa pasang? Wah, saya gini terus nih kalau nggak ada yang jawab. Berapa pasang? 1 pasang yang haram. Apa yang paling haram buat orang Yahudi? Binatang apa? Binatang apa yang paling haram buat orang Yahudi? Oh, bilang babinya jangan lihat saya dong Pak. Betul. Babi gitu. Babi itu paling haram. Makanya kita heran ya Pastor ya, kalau orang-orang Palestina di sana kalau mau belanja, cari tokonya orang-orang Yahudi. Orang-orang Palestina di sana kalau belanja, cari tokonya orang Yahudi. Saya kenal sopir kita biasanya orang Palestina. Belanja banyak-banyak, saya bilang, kenapa kamu belanja di tokonya Yahudi? Kosher tuh 7 tingkat di atas halal. 7 tingkat udah. Kosher udah pasti halal. Oh, binatang yang paling halal tuh babi, itu paling haram. Tapi buat saya paling harum. Tapi istri saya udah bilang, stop ya makan babi, stop. Binatang-binatang yang haram dulu, siap. Masukin semua. 1 pasang. Harusnya orang-orang di sekitar Nuh ngeh ya. Ini tanda apa ini? Tapi mereka cuek karena pikirannya tadi keluarga gila. Engkau taat, engkau hidup benar. Tiap kali engkau makan di restoran, engkau doa duluan. Sebetulnya engkau sedang kesaksian itu. Tapi berapa banyak orang Kristen gak berani. Ya, malah pura-pura garuk-garuk kepala, merem. Ada orang Kristen langsung makan. Udah doa, sudah. Di mana? Toilet. Harusnya mereka sadar, ini binatang-binatang kenapa masuk semua ke Bahtera Nuh. Setelah semua masuk, sudah Tuhan yang haram, sekarang yang halal. Masukkan. Siap Tuhan, 1 pasang Tuhan. Enggak, 7 pasang. 7 pasang masukkan. Masukkan semua binatang-binatang yang halal. Udah selesai semuanya. Ini berminggu-minggu Bapak Ibu memasukkannya. Udah selesai, orang yang taat. Sudah Tuhan. Oke, sekarang undang orang-orang. Masukkan ke Bahteramu. Semua Tuhan. Kamu undang aja. Masukkan orang-orang itu. Semua Tuhan. Iya, yang haram sama yang halal. Semua. Lalu Nuh berdiri di atas bahteranya dan berkata, hei orang-orang yang mau masuk Bahtera, masuk Bahtera. Karena hujan mau turun. Pada saat Nuh bicara hujan mau turun, langitnya cerah. Tidak ada mendung, tidak ada tanda-tanda hujan. Kalau engkau ada salah satu di sana, engkau komentar apa yang paling tepat untuk orang ini? Hah? Ayo hujan mau turun. Harusnya mereka sadar nih. Nuh sedang menyampaikan firman. Nuh sedang memberitakan kabar sukacita itu. Masuk dan engkau selamat. Masuk, hujan mau turun. Orang-orang bilang yang di luar tadi, Nuh, kalau gila cukup sekeluarga Nuh. Jangan ajak kami untuk gila Nuh. Bayangkan kalau ada orang di sekitarmu, tetanggamu. Lagi cerah bilang, bu hujan mau turun bu, itu jemuran itu hujan mau turun. Kalau ada anakmu deket-deket orang itu, pasti kau tarik, masuk nak. Kenapa? Orang gila nak. Akhirnya Nuh bilang, tetap gak ada yang percaya Tuhan. Masuk. Tugasmu adalah memberitakan firman. Yang mengubahkan nanti adalah Roh Kudus. Jadi hari ini baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Amin. Lewat hidupmu. Akhirnya begitu mereka masuk, berapa orang tuh? Yang masuk Bahtera berapa orang?
Nabi Nuh dan istrinya. Masih ingat gak lagu itu? Gak ingat ya, pastor gak ingat juga ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, datang seekor nyamuk. Yang ketawa pasti pernah sekolah minggu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. 8 orang masuk dalam bahtera. Wah, ini diuji nih 8 orang ini. Masih serius gak? Percaya Tuhan gak? Karena begitu mereka masuk bahtera gak langsung hujan. Nunggu 7 hari. Hari pertama senang karena anak-anak Nuh dan menantu-menantu Nuh. Wah, punya kamar baru, rumah baru. Walaupun tetangganya semua gak bisa ngomong. Karena binatang-binatang semua. Papa aku tidur di sini ya Pak. Siap nak, udah kenalan sama tetanggamu. Sudah Pak. Ada monyet, ada singa. Hari kedua masih senang. Hari ketiga mulai dek. Salah seorang menantu Nuh ngomong sama suaminya. Bilang papa dong. Bilang apa? Jadi hujan gak nih? Emang kenapa? 3 hari kita di perahu ini. Gak ada hujan. Tenanglah, masuk papa salah. Nyaris keluar loh. Hah? Tugas kita tetap beritakan firman. Hari keempat, menantu yang lain bilang, bener ya kata orang ya. Kata orang-orang di luar sana bener nih. Mereka bilang apa? Jangan pura-pura gak dengar. Mereka bilang kita ini keluarga gila. Dan sekarang terbukti. Gila. Hari kelima gak ada yang ngomong lagi udah. Hari ke-6 diem-dieman. Ketemu mertua teman. Tapi hari ke-7. Air bukan saja turun dari atas. Tapi jebol dari bawah. Semakin deras. Air itu terus hujannya berapa hari? Hujan lebat turunlah berapa lama? 40 hari. Hari ke-8, hari ke-20 orang mulai menggapai bahtera Nuh. Nuh, telat. Nuh memang kemarin kami bilang kalian gila Nuh. Ternyata kami yang gila. Nuh. Buah semangka, buah kedondong. Buka dong. Asik gak kantornya? Ayo teman-teman. Kita praktek firman. Kita pakai metodenya Nuh. Gak banyak ngomong tentang Tuhan. Tapi praktek firman. Ayo. Praktekkan firman. Orang lihat hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Orang melihat keluarga kita, orang lain memuliakan Yesus. Karena baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Karena nanti ya, Tuhan akan mengadili kita semua. Kita latihan di dunia ini. Jadi orang yang praktek firman. Ketika kita mempraktekkan firman, kau sudah cerita tentang Yesus, kau sudah kabarkan Injil itu, terus kau ngomong, kok gak ada yang percaya ya? Nuh tadi 100 tahun. Tapi akhirnya penyesalan memang selalu di akhir. Kalau di depan apa? Pendaftaran, ya betul. Sampai akhirnya nanti orang akan tepuk tangan lihat kita sebab apa? Sebab engkau sudah mempraktekkan firman lewat hidupmu. Keluarga-keluarga yang hadir hari ini, praktekkan firman. Oh nggak bisa pastor. Mertua saya mau benci banget sama saya kok. Praktekkan firman. Nggak mungkin dia bisa mengampuni saya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Pulang dari ibadah,
bawain mertuamu kue tio siram. Ternyata mertuanya datang juga di ujung sana, bawa ke menantunya kue tio siram juga. Ketemu di tengah jalan, "Ma, kue tio siram nih, Ma." Saya juga bawa kue tio siram nih, yuk kita siram-siraman. Akrab. Amin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, sampaikan firman. Sampai saatnya nanti ketika buku kehidupanmu dibuka dan kau ada di depan tahta pengadilan Tuhan itu, Tuhan bilang, "Sabaslah hai hambaku yang setia. Masuklah dalam perjamuan kawin anak domba." Ya enggak, keluar. Tuhan, mau pakai pantun apa aja, udah stop. Tok 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 tok, buah semangka, buah kedondong, ceri buah apel, sore enggak level. Ayo hari ini, sebelum pintu anugerah itu tutup, jadilah pelaku firman.